Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatun Nadifa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini, yaitu konsep skala pengukuran dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu skala pengukuran data, yang mana merupakan sebagai acuan untuk mengetahui panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Di sini ketika kita menggunakan alat ukur itu, alat ukur itulah yang menghasilkan data yang kuantitatif. Kemudian dari skala pengukuran ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala yang paling sederhana karena jenis kategorinya dan fungsi bilangannya hanya digunakan sebagai simbol saja untuk mengetahui karakteristik satu dengan karakteristik yang lainnya. Yang kedua yaitu skala ordinal. Nah, yang mana skala ini digunakan dengan disusun secara runtut dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kemudian yaitu yang ketiga skala interval. Nah, di sini skala interval ini merupakan skala yang menunjukkan jarak data satu dengan data yang lain, akan tetapi memiliki bobot nilai yang sama. Nah, kemudian yaitu skala rasio. Di sini skala rasio ini skala yang benar-benar memiliki nol mutlak, sehingga menunjukkan jenis pengukuran yang jelas dan akurat. Nah, skala rasio ini berbeda dengan skala-skala yang lainnya karena skala rasio ini memiliki nol mutlak, sehingga lebih menjelaskan kalau pengukuran itu lebih jelas dan akurat. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data ini ada beberapa yang mendefinisikan, yaitu saya cuma mengambil dua saja. Yang pertama, alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematik dan mudah untuk dipahami. Nah, yang kedua yaitu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang karakteristik dan objektif. Nah, di sini instrumen pengumpulan data ini merupakan alat ukur untuk melakukan penelitian. Nah, kemudian dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen. Yang pertama yaitu masalah dan variabel yang diteliti harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Nah, sebelum kita melakukan penelitian atau observasi, kita diharuskan untuk mengetahui lebih jelas masalah atau objek apa yang akan kita teliti, sehingga memudahkan kita untuk menentukan instrumen ke depannya. Kemudian yaitu yang kedua yaitu sumber data atau informasi baik jumlah dan sebagainya harus diketahui dahulu. Nah, di sini kita bisa mencari informasi terlebih dahulu dari objek penelitian yang akan kita ambil. Bisa kita ambil dari mendapatkan informasi dari beberapa orang atau pihak yang bersangkutan dengan objek peneliti yang akan kita ambil. Nah, yang ketiga yaitu keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data yang objektif dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu ke jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Nah, di bagian sini menganjurkan untuk kita memahami terlebih dahulu objek atau masalah yang akan kita teliti, yang akan kita observasi terlebih dahulu benar-benar dipahami, sehingga memudahkan kita untuk kedepannya melakukan analisis dan memecahkan permasalahan yang diteliti. Kemudian yaitu yang kelima, mudah dan praktis digunakan, akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Nah, dari situ ada juga beberapa metode yang metode dan instrumen pengumpulan data. Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama angket, yang kedua daftar cocok, yang kedua wawancara, yang ketiga yaitu pengamatan dan tes. Nah, yang angket atau kuesioner ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang tidak langsung.
Nah, yang di sini angket ini berisi pertanyaan, pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh beberapa responden atau beberapa orang. Nah, yang kedua yaitu daftar cocok atau checklist. Nah, di sini yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek sehingga pengamat tinggal memberikan cek pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai hasil pengamatan. Nah, di sini akan lebih mempermudah kita untuk lebih fokus di bagian mana yang kita akan teliti, yang eh, akan kita teliti terlebih dahulu gitu. Di sini dengan menggunakan cara menceklis beberapa hal yang lebih penting yang harus diutamakan. Nah, di situ mempermudah kita untuk mengetahui mana sih yang harus yang didahulukan gitu. Nah, yang ketiga yaitu wawancara. Di sini secara wawancara merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara di sini yaitu lebih eh, lebih mudah kita untuk menemukan informasi yang lebih akurat karena langsung ke sumbernya. Nah, yang keempat yaitu pengamatan atau observasi. Di sini pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Lebih untuk lebih kita mengetahui dengan observasi ini kan kita langsung terjun atau langsung melihat ke tempat kejadian atau ke tempat penelitian yang kita lakukan. Nah, di observasi ini ada dua macam observasi yaitu partisipan dan non partisipan. Nah, yang partisipan ini ketika kita melakukan observasi menggunakan partisipan, kita terjun ke kejadian atau ke tempat penelitian, kita ikut serta mempraktekkan di eh, penelitian tersebut. Kalau kita menggunakan observasi non partisipasi, di situ kita menggunakan model observasi yang kita mengobservasi dari jarak jauh atau kita melibatkan seseorang atau orang lain untuk mengobservasikan. Nah, intinya itu kalau partisipasi kita terjun langsung, tapi kalau non partisipasi kita mengobservasi dari jauh dan kita melibatkan seseorang. Nah, selanjutnya yaitu tes, serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat yang dimiliki oleh individu dan kelompok sehingga dapat mengetahui kemampuan individu itu yang bersangkutan. Nah, tes ini untuk lebih mempermudah kita untuk memilih dan mengetahui beberapa individu atau kelompok tersebut, di mana mereka di mana kemampuan mereka dan di mana bakat mereka sehingga kita bisa memilah dan memilih. Nah, dari sini cukup segitu ya. Mungkin bisa lebih dipahami dari beberapa teman-teman saya, mereka akan dijelaskan dari mereka. Nah, kesimpulan dari sini yaitu konsep skala pengukuran ini cuma merupakan acuan saja, acuan dari alat ukur tersebut. Nah, dari skala pengukuran ini ada 4 jenis yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kemudian kalau dari instrumen pengumpulan data, nah, di sini instrumen pengumpulan data tersebut merupakan alat ukurnya tersendiri untuk peneliti. Nah, di situ juga ada metode instrumen pengumpulan data tadi yaitu angket, checklist, tes, wawancara, dan observasi. Mungkin cukup cukup itu dari saya. Kalau ada salah atau mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.